Alhamdulillah. Gitu-gitu aja. Alhamdulillah. Tapi udah buka puasa ya? Udah dong. Udah lah Mbak, jam 7 ini Mbak. Ya, barangkali aja gitu kan masih tadarusan dulu tadi ya kan. Oke, jadi di ini di program Sport Talk kali ini kita mau ngobrolin banyak sih ya. Soalnya katanya sih pada kangen sama Fajar sama Rian. Jadi yang ngobrolin kayaknya bakalan banyak gitu kan. Selain kegiatan kalian di Pelatnas, terus ngobrolin soal puasa Ramadan ya kan. Sama ada beberapa pertanyaan dari netizen. Kira-kira apa nih nanti yang bakal aku bacain ya. Oke, sekarang kalian semua posisinya masih ada di mana ya? Berarti? Di asrama. Masih di asrama. Kegiatannya ngapain aja nih selama di asrama aja, nggak kemana-mana? Ya kegiatannya tetap ada latihan, cuman nggak seperti biasanya sih. Ya sama aja sih, Rian. Ya nggak pas Rian latihan, kamu nggak latihan gimana dong? Nanti Rian jago sendirian jadinya. Iya, malah kayak gitulah, sama aja. Oke, itu selain latihan, ada hal-hal baru nggak sih? Maksudnya kan sekarang kan sama masa pandemi kan kalian bisa dibilang kan agak terbatas ya aktivitasnya. Mungkin kalau dulu, kalau pas lagi dapat off gitu kan latihan kan mungkin bisa kayak main kemana gitu. Nah sekarang kan mungkin kayak bener-bener cuman ada di Pelatnas aja gitu kan. Nah kalian nyobain hobi baru nggak sih selama di Pelatnas aja? Bukan di rumah aja tapi di Pelatnas aja. Hobi baru sih nggak ada ya. Kalau saya sih tetap aja apa? Kalau nggak latihan ya main game doang paling sama nonton. Saya ada sih download Netflix. Oh, kamu ngapain? Lagi nonton apa sekarang di Netflix, Fajar? Lagi nonton action, film action. Allah kemarin nonton. Apa tuh? Nonton sekarang beda. Jadi Fajar udah mulai ketularan ginting juga nih, ketularan nonton ya, nonton drakor ya? Ini ada ginting, sekalian. Ginting nih. Aduh, tapi maksudnya kalian nggak bosan ya? Walaupun situasinya agak kurang menyenangkan saat ini, kalian tetap semangat ya berarti ya? Ya bosan pasti ada, cuman ya karena masanya lagi kayak gini ya, nikmatin aja sih. Nikmatin aja ya, oke. Nah, sekarang ini kan lagi bulan puasa nih ya kan? Kalian nih pada puasanya penuh nggak sih tahun ini? Insya Allah pengennya penuh, karena kan biasanya kalau biasa kan fokusnya buat pertandingan. Kalau sekarang kan pertandingan masih jadi ya pengen puasanya full dulu sih, fokus di puasanya dulu. Oke. Kalau Fajar pas lagi nonton drakor ya? Bukan. Kenapa Mbak? Kamu puasanya penuh nggak tahun ini? Ya niatnya sih pengen full karena udah lama nggak bisa full karena ada turnamen. Tapi sejauh ini berarti belum ada yang bolong ya? Puasanya tetap lancar ya? Iya, belum. Tidur terus. Itu kok ada suara-suara bohong? Ginting bilangin. Terus apa namanya? Kan mungkin kan sekarang kan kalian semua berniat untuk puasa penuh gitu kan ya. Tapi kan latihan tetap jalan. Nah itu nyiasatinnya supaya bisa tetap strong dari subuh sampai beduk tuh gimana? Ya kalau biasanya kan latihan kalau puasa normal pas ada pertandingan sih latihannya pagi juga. Kalau sekarang kan kita menyesuaikan juga karena pertandingan masih lama. Udah diskusi juga sama pelatih, jadi latihannya diganti sore. Jadi, latihannya diganti sore. Oke. Jadi kalau pagi nggak ada latihan nih sekarang? Pagi enggak. Tidur kan istirahat lah Mbak, haus. Paling berat apa sih kalau lagi puasa? Lebih nahan aus apa lebih nahan lapar? Atau lebih nahan diri untuk nggak ngecengin? Ini biasanya sih Fajar nih yang suka bilang kan. No comment. No. Tapi udah di antara makan sama minum paling berat nahan yang mana? Ya ausnya sih pasti. Aus ya. Iya. Kalau Fajar? Sama aus lah. Sama aus juga ya. Oke, sekarang ini masih seputar Ramadan. Nah, biasanya kalau sahur sama buka puasa itu paling
seneng, maksudnya menu yang paling dicari atau yang paling dinanti itu apa sih? Saya kolak candi. Kolak buat buka puasa ya. Oke. Kalau Rian? Apa buka puasa? Ya buka puasa buat sahur gitu, ada nggak menu yang biasanya paling dicari gitu? Kurma. Berarti tapi kangen nggak ada apa namanya kayak suasana sahur di rumah gitu, dimasakin mama apa gitu, atau ada nggak yang kangen-kangen gitu? Ada lah Mbak, pasti. Apa suatu aja deh, nggak usah banyak-banyak, kasih tahu. Kangen banyak aja wawancara kalau pertandingan. Paling bisa nih, abis ini gue dihujat nih ya sama netizen ya. Abis ini gue dibully, dicariin gue sama netizen. Kan lu kalau kayak gitu kan, kalau misalkan habis interview gitu pasti lu ada pertanyaan. Angkat tangan. Ya iya dong. Iya dong, namanya wartawan harus nanya. Kalau nggak nanya ntar gue nggak digaji. Benar. Oke, tapi ada ini nggak, maksudnya dapat kiriman makanan nggak dari orang rumah gitu, misalnya kayak saya Rian sukanya makan apa terus sama mama dimasakin terus dianterin gitu, ada ciput. Kalau saya ada sering. Apa tuh? Ya makanan khas Majalaya. Pasti mbaknya nggak tahu. Ya kasih tahu dong, barangkali nanti bisa dicari tahu kan. Cipo, tahu nggak cipo? Ya ntar aku cari tahu, aku googling nanti. Terus? Ya kan salah satunya harus satu kan tadi, ya udah satu aja kan. Salah satunya ada satu. Ya udah salah dua kalau gitu sekarang. Salah dua. Kalau Rian ada nggak yang dapat kiriman dari mama? Enggak ada. Nggak ada. Enggak. Kenapa nggak ada? Karena kamu nggak minta atau emang gimana? Gak sayang kayaknya keluarganya. Jauh. Aduh jauh ya soalnya ya, jadinya susah ya. Nanti dikirim. Oke. Mbak, sama Mbak Amin. Ya ada, nanti dikirimin. Mau dikirimin apa? Apa aja? Mungkin bisa minta sama netizen nih, banyak loh yang pada nontonin nih. Mungkin bisa bilang sama netizen, tolong dong dikirimin apa gitu buat kalian. Apa aja yang penting ikhlas. Kirimin opak ya. Tuh ada yang bilang tuh kirimin opak. Opak apa? Mau nggak dikirimin opak? Kerupuk Kamu ya? nggak tahu opak? Oh. Iya. Ya ampun. Apa aja yang Oke. ikhlas? Oke, nanti kita usahakan ya, kita kasih apa lah buat kalian. Oke, nah kemarin itu kan kalian nih sama teman-teman Pelatnas kan sempat bikin kegiatan sosial ya, kayak ngumpulin bantuan gitu kan buat mereka-mereka yang kurang beruntung setelah adanya pandemi COVID. Nah ini sekarang lagi bulan puasa, lagi Ramadan gini, kalian ada niatan kayak gitu lagi nggak? Entah kayak bagi-bagi THR mungkin atau kayak bagi-bagi sembako gitu. Ada rencana kayak gitu nggak, Fajar sama Rian? Ya paling kalau saya pribadi sih ada rencana, tapi pengen di daerah sekitar rumah ya di Majalaya. Jadi misalkan saya juga nggak bisa pulang, saya bisa minta bantuan ke teman-teman atau kalau nggak keluarga bikin kayak gitu. Oke. Kalau Rian ada rencana serupa nggak kayak Fajar? Sama ya. Di mana? Di dekat-dekat Pelatnas atau dekat-dekat rumah? Di dekat rumah. Di dekat rumah. Berarti nanti titip sama orang rumah berarti ya? Titip sama keluarga. Titip sama keluarga. Oke. Nah, ini nanti Lebaran kan kayaknya kalian bakal tetap di Pelatnas juga kan? Nah, kalian kira-kira bakal ngapain supaya suasana Lebarannya tuh tetap sama kayak di rumah? Makan opor kali ya, bareng-bareng. Makan opor. Nanti dibikin aja sih. Iya. Pesan ya, berarti nanti sama kantin Pelatnas ya? Ya ada ketan lah juga. Boleh emang kalian makan opor? Emang boleh ya makan santan ya? Aku nanya dong, atlet boleh ya makan santan ya? Gak apa-apa kali-kali kan. Nanti latihannya ditambah berarti ya sama Coach Sherry ya, biar santannya pada luntur semua.
Oke, ini udah selesai ya kita ngobrolin yang receh-recehnya. Sekarang kita mulai nanya-nanya yang serius. Nah, Jangan serius-serius dong. temenan aja dulu ya. Apa? Ya jangan serius-serius, temenan dulu aja berarti ya. Ya terserah Oke. banyak. Oke, ini pertanyaannya gini. Dari hasil turnamen awal tahun ini kan apa namanya kan mungkin masih belum bisa dibilang kayak memuaskan ya buat kalian gitu kan. Terus sekarang juga nggak ada turnamen lagi, tapi kalian tetap latihan gitu kan. Nah, aspek apa sih yang mau difokusin sama Fajarian buat diperbaiki? Kalau ngeliat dari hasil evaluasi kemarin turnamen sampai All England Open gitu kan. Pertandingan. Fajar. Maksudnya apa latihannya itu apa yang lebih difokusin gitu untuk jadi bahan evaluasi? Ya hal-hal yang masih kurang, contohnya kayak misalkan dari segi power, dari segi fisik, kalau misalkan kalau pertandingan berurutan gitu, misalkan kayak 2 minggu 3 minggu, berarti kan fisiknya harus ditambah gitu kan, karena itu capek gitu, makanya harus dipersiapin mumpung sekarang jauh pertandingan, jadi fisiknya harus tingkatin. Oke, Rian? Sama kayak Fajar atau ada beda yang mau lebih ditingkatin dari Rian? Ya kurang lebih sama, terus juga paling dari konsistensinya aja sih. Mungkin di setiap pertandingan kan kadang masih naik turun, jadi ya betul. Mungkin dari fokusnya juga lebih ditingkatin lagi. Oke. Nah, sejauh ini ya kan Fajar sama Rian tuh ngelihat siapa sih lawan yang paling berat buat kalian di ganda putra? Semua juga berat, Mbak. Kalau di semua berat ya. Gede-gede badannya. Digendong ya? Iya. Ya tapi maksudnya kalau buat bertanding gitu kan ya, siapa yang kayak paling susah banget buat dikalahin buat kalian? Siapa Jom? Siapa Jom? Lah kan gue udah lo sama saya sih berat banget kalau lawan. Berat semua ya. Rian? Rian mukanya cuma separuh loh. Iya kan ini lebih banyak kesini nih. Kerian aja. Lu kan udah jawab lu. Jadi semua lawan ini dianggap sama ya, berarti nggak ada yang terlalu istimewa di mata kalian tuh nggak ada ya? Yang nggak ada yang rata, semua tuh kita harus prepare yang lebih baik. Enak banget ya pokoknya denger jawabannya si Fajar ini ya. Oke, ini kan sekarang kan aku beberapa kali kan kayak ngeliat postingan kalian tuh kayak lempar-lempar kode, aduh kangen nih sama pertandingan, aduh kangen nih sama turnamen gitu. Emang sekangen itu ya? Ya kangen lah. Kangen ya. Kangen, apa sih yang dikangenin? Ya yang dikangenin kan kayak atmosfer pertandingannya, kayak suasana pertandingannya juga, sama resmani. UUD ya, ujung-ujungnya duit ya. Sama kan Mbak juga. Kalau ya. Siapa sih yang nggak senang sama duit? Oke. Dapat duit enggak? Oke, tapi kan ini kan sekarang kan semuanya lagi pada off nih ya turnamen kan gara-gara pandemi COVID ya kan. Nah, gimana sih cara ngatasinnya supaya kalian tuh tetap tetap semangat gitu supaya nanti kalau pas udah mulai lagi turnamen tuh kalian udah ada di maksudnya langsung on fire gitu, udah langsung on gitu mainnya. Gimana tuh caranya supaya tetap jaga motivasi? Atau selama di latihan pelatnas nih ada kayak kompetisi kecil-kecilan apa gimana gitu? Iya biar nggak itu, biar pertandingan mantap lagi langsung apa ya lu ya mungkin kalau saya sih harus dijaga ya kayak pikirannya biar nggak benar dulu banget ini sih pasti, tapi gimana caranya kita suasananya happy gitu, nikmatin di sini gitu. Kayak sekarang kan nggak banyak turnamen, jadi kita gimana caranya biar kita bosannya tuh nggak terlalu gitu kan, dengan cara ya mungkin kita harus bisa aktivitas apalah gitu kan, dengan teman-teman di sini juga, jadi banyak cara juga. Oh oke. Gitu. Nah tapi kalian saling ngobrol nggak sih sama lain gitu kayak semangatin kayak
sabar ya Rian, bentar lagi kita turnamen lagi kok, atau kayak sabar ya Fajar gitu, kayak semangatin gitu nggak satu sama lain? Suka gitu nggak sih? Atau kayak diem-diem baik aja udah? Oke, nah sebenarnya sih kalau kita ngomongin soal pandemi ini kan mungkin orang banyak melihatnya kan ini kayak rugi besar gitu kan. Tapi kalau dari kayak Fajar sama Rian sendiri ngelihat ini ada keuntungan nggak sih buat kalian gitu? Karena kayak turnamen lagi off, berarti kalian bisa lebih apa ya, lama latihannya gitu kan, bisa lebih kayak punya waktu buat perbaiki aspek-aspek yang tadi kayak masih pengen perlu diperbaiki. Itu sebenarnya pandemi COVID ini memberi keuntungan nggak sih buat kalian? Ya pasti ada plus minusnya ya kan. Mungkin kalau sekarang kan pertandingan lagi istirahat, ya kita gunain waktunya sebaik-baik mungkin, kita perbaiki apa yang masih kurang, terus juga persiapin lagi supaya nanti pas udah mulai pertandingan ya kita udah siap gitu. Jadi ya kalau biasanya kan kemarin-kemarin pertandingan tuh padat banget, pasti istirahat seminggu udah pertandingan lagi, jadi jalan lagi buat memperbaiki kekurangannya. Jadi ya kita gunain aja waktu ini sebaik-baiknya. Mantap. Fajar ada yang mau ditambahin mungkin? Ya kalau saya ambil hikmahnya tuh kayak bisa berpuasa maksudnya sebulan full gitu kan, yang pasti karena udah lama ting nggak puasa penuh ya? Iya, bisa karena kan ada turnamen, jadi diambil hikmahnya aja. Yang Kedirian juga bilang kita bisa mempersiapkan lebih matang lagi. By the way, ini tahun keberapa? Maksudnya ini tahun pertama setelah berapa tahun kalian nggak puasa di Indonesia? Ini kan kayaknya tahun ini kalian akan puasa di Indonesia aja kan? Maksudnya kalau tahun-tahun kemarin kan pasti kayak ada kemana turnamen gitu. Nah ini udah berapa tahun nih dari kalian nggak puasa di Indonesia aja? Mungkin kalau kemarin-kemarin juga sempat puasa di Indonesia, cuman kalau pas lebarannya ada di luar negeri. Kalau tahun kemarin sih di Australia kita lebaran, terus juga tempat sholat juga di Australia sebelum main. Nah ini maksudnya aku nanya tadi, ini berarti puasa yang 1 bulan penuh ada di Indonesia, dan mungkin nanti insya Allah juga lebaran kan di sini gitu, karena ini udah berapa tahun lamanya gitu setelah akhirnya kalian ngerasain lagi gitu, apa udah 5 tahun apa 4 tahun gitu, nggak inget ya? Udah lupa juga sih. Udah lama, berarti anggapannya udah lebih dari 5 tahun berarti ya? Iya, kebanyakan kalau pas lagi turnamen gitu barengan sama lebaran sama puasa, jadi nggak bisa sebulan full di Indonesia. Oke, jadi pasti akan ada minggu-minggu tertentu di mana kalian di luar negeri ya, termasuk pas lagi lebaran kayak tahun kemarin lebarannya di Australia. Ya kalau nggak pas lebaran juga pas puasa awal-awal juga kayak awal Oktober 2018 ya kalau nggak salah, itu juga lagi puasa di Thailand. Jadi kan mau nggak mau kita persiapan kalau diturunkan itu kan. Jadi ya sebenarnya nggak pas hari lebaran aja, pas hari puasa, awal puasa, pertengahan puasa juga. Karena kan turnamen badminton setiap bulan pasti ada gitu kan. Jadi pasti ada halnya kita nggak bisa puasa. Siap. Nah, balik lagi nih soal masalah pandemi COVID tadi gitu kan. Maksudnya mungkin kalau buat teman-teman yang di pelatnas gitu, terus kayak teman-teman yang ada di klub mungkin masih bisa ngerasain fasilitas yang lumayan oke lah, kayak maksudnya kayak ada lapangan indoor gitu kan buat latihan apa segala macam. Nah, ini sementara kan Indonesia ini kan kita bisa bilang nih kayak negara yang termasuk minim ya untuk ada stadion indoornya itu kan, lapangan badminton. Nah, kalian nih di Olimpiade sama nggak sih, maksudnya resah nggak sih kok Indonesia kok masih minim banget sih gitu kan fasilitas ini, padahal kan bisa dibilang bulu tangkis nih salah satu cabang olahraga yang berprestasi gitu kan, yang paling sering membanggakan nama Indonesia gitu kan. Nah, mungkin yang ngasih jempol terus itu bisa kasih jawaban ke saya. Ya pastilah, kita kan maksudnya tuh kita apa ya, kayak olahraga andalan, olahraga bulu tangkis di Indonesia tuh udah melekat di masyarakat Indonesia gitu kan. Tapi kita hanya mempunyai
yang layak, maksudnya yang layak sih banyak, tapi kan yang pasti bagus gitu, cuma Istora gitu kan. Kalau misalkan Istora lagi direnovasi, kalau Istora lagi ada halangan, kayak contohnya waktu Indonesia Open yang di JCC tahun berapa gitu. Ya. Jadi kita kan 2017. Bingung kan cari stadionnya, cari hall itu di mana gitu kan. Contohnya kayak di negara-negara lain tuh seperti setiap provinsi ada gitu kan. Maksudnya itu ya, jadi bulu tangkis prestasinya sangat bagus buat Indonesia, memberikan prestasi terus, tapi minimnya fasilitas yang harus segera dibenahi. Oke, kamu ada saran nggak? Maksudnya mau saran ke PBSI atau ke Kemenpora, atau maksudnya harapannya nih ini supaya siapa nih yang bisa bergerak nih? Ya harapannya ya pasti kalau bisa di setiap provinsi juga ada fasilitas yang bagus, jadi ya kita bisa nggak cuma di Jakarta terus gitu. Jadi bisa berpindah-pindah juga kan, ya nggak bosan ya, masyarakat yang lain bisa tergerak juga jadi pengen main bulu tangkis. Ya kadang kan juga kita misalkan kayak contohnya Indonesia Open, kayak hanya cinta bulu tangkis yang ada di sekitaran Jakarta misalkan ya, Jakarta yang betul. Ada yang di Makassar, misalnya Surabaya, itu tuh susah terjangkaunya gitu kan. Tapi beda cerita kalau misalkan kita mempunyai hall yang layak di daerah gitu kan. Jadi bisa Indonesia Open bisa di mana-mana bisa. Bisa gitu. Muter ya, bisa muter gitu ya jadinya ya. Jadi kan masyarakat Indonesia juga ada keinginan buat anaknya mungkin, cucunya mungkin menjadi penerus gitu kan, penerus atlet buat Indonesia. Oke ya. Mudah-mudahan nanti keresahannya Fajar sama Riani bisa didengar ya sama pihak pemerintah gitu ya. Jadi kayak pembangunannya juga nanti bisa lebih merata gitu kan, supaya atlet luar negeri juga kenalnya nggak cuma Istora doang gitu kan ya, jadinya bisa kenal ke daerah-daerah lain juga gitu kan ya. Di Bandung kayak gitu. Nah, di Bandung gitu ya. Biar bisa ketemu apa tadi? Dekat Majalaya tadi ada makanan apa tadi namanya? Cipuk. Cipuk. Oke. Nah, ini nanti kalau seandainya turnamen udah dimulai lagi gitu kan, kalian udah ancang-ancang kasih target nggak sih, kayak maksudnya kayak nanti kalau turnamen lagi udah mulai menang 3 gelar ya, atau kayak ada nggak gitu kayak berapa gelar yang udah dibidik nih sama Fajar sama Rian di tahun ini? Pasti pengennya di setiap pertandingan ya pengen hasilnya maksimal, juara lah pastinya. Ya kita lihat dulu ya kita step by step aja sih, nggak terlalu pengen juara di sini jadi sini malah jadi beban kan nantinya. Yang penting kita siapin semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita siapin lebih baik lagi daripada sebelum. Berarti kalau ngomongin target hitung-hitungan yang real gitu belum ada ya, kayak misalnya ntar mau juara di Indonesia Open deh, atau kayak mau juara di mana gitu, belum ada ya? Ya kalau buat tahun ini kan juga turnamennya belum tahu ya, kalender BWF-nya juga ada pandemi ini, tapi yang ada tuh mungkin Thomas Cup ya. Kita kan kalau misalkan kita masuk squad juga kita pengen menyumbang, kita ada di dalamnya dan kita pengen raih juara, karena udah Thomas Cup kan udah lama banget nggak pulang ke Indonesia. Nggak pulang ke Indonesia gitu kan ya. Pengennya saya ada di tim itu dan bisa jadi juara Thomas Cup buat Amin. Oke. Nah, ngomongin Thomas Cup gitu kan, nanti juga akan ada Olimpiade ya kan. Olimpiade tahun ini karena pandemi COVID juga kan akhirnya diundur ke tahun depan. Sementara tahun depan juga ada kejuaraan dunia, dan kemarin sepertinya sih akan tetap dijalanin dua-duanya gitu kan. Ini agak anomali kan, karena biasanya kalau ada Olimpiade kejuaraan dunia nggak ada gitu kan. Nah, tapi karena ada kejadian luar biasa ini, ada pandemi COVID yang maksa Olimpiade akhirnya diundur tahun depan, dan kejuaraan dunia akan tetap ada di tahun depan. Nah, kalian ini bakal ngalihin fokus nggak sih ke kejuaraan dunia aja buat tahun depan, atau gimana? Ya balik lagi ke ya pokoknya setiap turnamen yang kita ikuti Pak pasti pengennya jadi nggak milih-milih turnamen sih, kalau misalkan nggak milih-milih turnamen ya. Iya, jadi semua yang diikuti kalau bisa ya ngasih yang terbaik, pasti nggak ada yang. Tapi kepengen nggak sih jadi juara dunia? Ya pasti. Pengen nggak jadi juara dunia?
pastilah siapa Berarti yang ada pengen jadi juara. Masa kita iya tapi mas cuma buat main-main aja, nggak pengen jadi juara. Atlet pasti pengen juara. Oke, betul nggak? Tapi maksudnya kalau kita ngomongin khusus untuk kayak kejuaraan dunia sendiri, untuk tahun depan kalian kan, aku nggak tahu ya, maksudnya nanti PBSI akan ngeberangkatin siapa gitu untuk Olimpik gitu. Karena kan kalau mau ngomongin kualifikasi sebenarnya kan kalian bertiga nih, ya kan, Marcus Kevin, Hasan Hendra, sama kalian juga kan sebenarnya masih masuk ya untuk apa namanya poin kualifikasi. Tergantung nanti siapa nih yang akhirnya diberangkatin ya kan untuk ke Olimpiade. Nah, misalnya kalau seandainya ternyata kalian nggak diberangkatin buat Olimpiade, apakah kalian akan fokus ya udah kita ambil yang kejuaraan dunia aja, biarin aja yang lainnya pada berkompetisi di Olimpiade, capek-capekan di sana, kita jadi juara dunia aja. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Kalau saya pribadi sih nggak terlalu memikirkan jauh, Kak. Kalau depan apalagi itu, maksudnya itu masih setahun lebih gitu kan. Maksudnya tuh ya, kalau saya pribadi pertama memikirkan kita ada turnamen di depan, yang paling pertama yaitu kita harus fokus gitu kan. Jadi nggak terlalu mikirin ya ada kejuaraan dunia, itu juga nggak tahu kapan gitu kan. Jadi yang penting ini kan masih ada yang katanya Thomas Cup yang paling dekat, ya udah kita fokus. Kalau mau bicara Olimpiade berbarengan dengan kejuaraan dunia ya di tahun yang sama, ya kayak citra kejuaraan dunia tuh sedikit apa ya, di bawah Olimpiade. Jadi kalau menurut saya disayangkan gitu kan, karena pasti puncak karir semua atlet pasti di Olimpiade gitu kan. Tapi itu ya karena ada pandemi ini ya jadi bareng. Jadi mungkin kalau menurut saya Olimpiade lebih prestisius daripada kejuaraan dunia. Oke. Nah, ini Fajar sama Rian kalau di luar badminton ya, kan kalian ini sama-sama pada punya bisnis ya kan. Fajar punya warung kopi, Rian punya bisnis baru, label baju ya. Ya kan, apa namanya, Kral ya? Iya. Oh, punya berdua ya itu ya. Berarti Fajar nggak ada bisnis sendiri ya, Dani ya? Enggak. Belum ya. Oke, berarti, nah ini kan, apa namanya, Rian kan kemarin punya usaha baru tuh, Kral ya namanya ya, apa, karya Rian Ardianto label. Benar nggak sih namanya gitu? Betul ya. Itu itu produksi apa sih? Kalau boleh tahu? Produksi hoodie aja atau gimana? Ya pertamanya sih pengennya produksi ke hoodie pertamanya, cuman karena melihat situasi pandemi virus kayak gini ya, saya juga mikir kayaknya kalau misalkan ngeluarin hoodie buat sekarang kayaknya masih belum lah, karena melihat masa kita jualan hoodie di masa pandemi kayak gini, jadi lebih baik kita coba buat masker juga. Jadi ya untuk saat ini fokusnya buat masker dulu sih. Oh gitu. Tapi bisa diceritain dikit nggak sih, maksudnya awalnya terus tiba-tiba kepikiran kayak mau bikin ini bikin Kral gitu kan, kayak bisnis di fashion kan, lebih ke fashion gitu kan, terus terutama ke hoodie gitu. Awalnya gimana sih idenya? Apa karena atau ada siapa yang suka pakai hoodie terus akhirnya Rian gitu, gue bikinin hoodie deh gitu, apa gimana ceritanya? Awal mulanya sih karena saya juga suka hoodie kan, suka pakai hoodie, terus juga ada teman saya yang ngajakin gimana nih kalau misalkan kita joinan bikin hoodie. Terus ya kalau saya sih mikirnya namanya juga usaha kan, nggak ada salahnya buat mencoba. Ya udah coba dulu kita usaha gimana buat cara bikin hoodie. Oke. Jadi itu ya awal ceritanya akhirnya bikin di Kral ini ya. Iya. Tapi kedepannya bakal ada yang lain-lain nggak? Kayak misalnya bikin kaos gitu kan dengan muka kartunnya Fajar Rian gitu, mungkin nggak? Ya semua nggak menutup kemungkinan. Mungkin kan kalau sekarang sih fokusnya ke masker dulu kalau buat sekarang. Cuman kita juga udah siapin buat hoodie-nya, cuman masih belum bisa jalan karena juga terkendala konveksinya juga. Pandemi ini ya. Oke. Buat kainnya juga kan, jadi masih terkendala, jadi masih belum bisa jalan. Oke, ya mudah-mudahan nanti bisa lanjut ya setelah pandemi COVID yang berlalu ya. Mudah-mudahan bisa lancar.
Oke. Nah, ini di segmen berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan dari para netizen. Jadi kan kemarin kita udah posting nih, ya kan, woro-woro bahwa Bola Sport akan sports talk sama Fajarian gitu kan. Nah, mereka kemarin banyak nih kirim komentar gitu, maksudnya titip pertanyaan ya buat Fajar sama Riana. Ini ada udah beberapa yang dipilihin sama timnya Bola Sport gitu. Jadi tolong banget Fajar sama Rian jangan keberatan untuk menjawab ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Ini aku nggak akan sebutin dari siapa-siapa aja ya, karena emang kayak hampir mirip-mirip sih pertanyaannya. Jadi aku ambil yang menurut aku oke pertanyaannya gitu kan. Nah, ini pertanyaan pertama, turnamen apa sih yang paling kalian ingin juarai? Dari semua turnamen BF yang ada gitu, yang paling banget kalian pengen jadi juara di situ tuh apa? Olimpiade. Olimpiade. Oke. Olimpiade sama Olimpik sama ya? Oke. Jadi Olimpiade ya? Beda lah, bahasa Indonesia, Mbak. Iya, benar juga sih. Oke, pertanyaan kedua. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa iri sama pasangan ganda putra Indonesia yang lainnya? Kalau iya, bagaimana cara mengatasi rasa iri kalian? Irinya itu apa maksudnya? Ya pasti. Ya maksudnya pasti karena banyak juaranya kan, yang lain mungkin bisa juara di setiap pertandingan, terus juga kayak kemarin Hasan Indra bisa juara di kejuaraan dunia di ya pasti kita pengen juga lah kita bisa banggain nama Indonesia, bisa jadi juara dunia, bisa jadi di World Tour. Tapi ya kita ambil hikmahnya aja, mungkin kita masih banyak kekurangannya, terus juga masih banyak perbaikan ya. Kita harus tetap mikir positif aja sih, jangan sampai